Bagaimana cara membaca laporan arus kas? Ini laporan arus kas toko roti Ayu untuk tahun lalu. Laporan ini mencakup 3 bagian utama: kegiatan operasional, kegiatan investasi, dan kegiatan pembiayaan. Ini kas yang dimiliki usaha tersebut pada awal tahun. Ini perubahan posisi kas, yaitu perbedaan antara nilai cadangan kas di awal dan di akhir tahun. Dan ini kas yang dimiliki usaha di akhir tahun. Kini, lihat arus kas dari kegiatan operasional. Arus kas dari kegiatan operasional menunjukkan berapa banyak yang dikeluarkan atau didapat sehari-hari. Ini termasuk uang yang diterima dari pelanggan, dikurangi uang yang dibayarkan kepada pemasok, karyawan, dan pemerintah. Arus kas dari kegiatan operasional menunjukkan kemampuan usaha Anda untuk memenuhi keharusan pembiayaan yang sedang berlangsung dan berkontribusi pada rencana pengembangan usaha jangka panjang. Arus kas positif dari operasi usaha berarti usaha Anda mampu menghasilkan uang dari sumber daya internal untuk membayar kembali pinjaman dan berinvestasi dalam perkembangannya. Arus kas negatif dari operasi usaha berarti usaha Anda tidak menghasilkan cukup uang dan mungkin tidak memiliki kas yang cukup untuk menutupi kewajibannya dalam jangka pendek. Untuk menentukan arus kas dari kegiatan operasional, kita mulai dari penghasilan bersih atau laba usaha Anda. Seperti Anda ketahui, penghasilan bersih sama dengan pendapatan dari penjualan dikurangi pengeluaran. Jika Anda menjual dengan kredit, pendapatan dari penjualan dan jumlah kas yang memang Anda terima selama periode itu mungkin berbeda. Sama halnya, karena pembelian dengan kredit dan pengeluaran non-kas lain seperti penyusutan, pengeluaran usaha Anda jadi tidak sama dengan apa yang sebenarnya Anda keluarkan selama periode tersebut. Itu sebabnya di laporan arus kas Anda, penghasilan bersih biasanya tidak sama dengan penghasilan dari kegiatan operasional. Karena kas tidak sama dengan laba, kita harus membuat penyesuaian tertentu. Lebih mudah untuk memahami setiap penyesuaian jika Anda memikirkan dampaknya pada arus kas Anda. Angka positif mengindikasikan lebih banyak uang dan angka negatif mengindikasikan lebih sedikit uang. Penyusutan adalah biaya menggunakan peralatan dan aset jangka panjang lainnya. Usaha Anda tidak secara fisik membayar biaya penyusutan selama periode itu. Alih-alih pembayaran dilakukan di muka ketika peralatan dibeli. Penyusutan merupakan pengeluaran lain-lain dan dipotong dari pendapatan penjualan ketika menentukan laba pada laporan laba rugi Anda. Namun, karena bukan pengeluaran kas, hal ini ditambahkan ketika menghitung arus kas. Angka ini mengindikasikan perubahan dalam nilai inventaris usaha, yaitu perbedaan antara inventaris di awal dan di akhir tahun. Angka negatif di sini menunjukkan Anda mengeluarkan uang untuk membangun inventaris, artinya Anda memiliki persediaan kas lebih sedikit. Kebalikannya, angka positif menunjukkan bahwa nilai inventaris Anda di akhir tahun lebih kecil daripada awal tahun. Jadi, kini Anda punya lebih banyak kas. Sama halnya, angka ini menunjukkan perubahan dalam piutang usaha selama tahun itu. Angka negatif berarti peningkatan dalam piutang, yaitu jumlah yang dikumpulkan usaha Anda selama tahun itu lebih sedikit daripada kredit yang diberikan kepada pelanggan. Jadi pelanggan berutang lebih banyak kepada Anda. Negatif untuk arus kas Anda. Jika pelanggan berutang lebih sedikit, piutang bersih menunjukkan angka positif untuk arus kas Anda. Akun utang adalah kebalikannya. Angka positif di sini berarti jumlah yang Anda bayarkan kepada pemasok selama tahun itu lebih sedikit daripada jumlah yang Anda beli dengan kredit. Jadi Anda berutang lebih banyak kepada pemasok. Ini positif untuk arus kas Anda. Angka negatif berarti Anda berutang lebih sedikit kepada pemasok dan negatif untuk arus kas Anda. Hal lainnya yang memengaruhi arus kas Anda dari kegiatan operasional termasuk hal-hal non-kas seperti pajak yang muncul tapi belum dibayar atau penjualan yang tidak dapat Anda kumpulkan. Ayo lihat apakah Anda ingat yang diungkapkan oleh arus kas dari kegiatan operasional.